Selamat datang di channel Nalar Yoga. Halo semuanya, pernahkah Anda merasa berkeringat berlebihan tanpa alasan yang jelas? Dalam Traditional Chinese Medicine atau TCM, ini bukan hanya masalah fisik, tetapi bisa menjadi tanda ketidakseimbangan dalam tubuh. Video ini akan membahas bagaimana TCM memandang keringat berlebihan atau hiperhidrosis dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Mari kita ingat poin-poin penting. Berkeringat berlebihan bisa jadi tanda ketidakseimbangan tubuh yang terlihat sebagai masalah energi dan cairan. Dan video ini akan jelaskan pandangan TCM serta solusinya. Halo teman-teman, seperti seorang guru yang ramah, mari kita pahami apa itu hiperhidrosis dalam TCM. TCM melihat keringat berlebihan bukan hanya sebagai masalah fisik, tapi sebagai gejala ketidakseimbangan energi vital yang disebut qi, darah atau shui, dan cairan tubuh jinye. Ini semua terkait dengan harmoni antara yin dan yang terganggu, serta kelemahan pada organ-organ penting seperti ginjal, hati, limpa, dan paru-paru. Setiap jenis keruturan you have planned akan sikat dan berhatsport. Halo teman-teman, mari kita bahas jenis-jenis ketidakseimbangan yang bisa menyebabkan keringat berlebihan menurut TCM. Ada 4 pola utama yang perlu kita pahami. Pertama, defisiensi yin. Ini menyebabkan keringat malam karena ada panas dalam di tubuh dan biasanya terkait dengan kelemahan ginjal dan hati. Bayangkan seseorang yang sering bangun malam karena berkeringat dingin. Kedua, defisiensi qi. Keringat muncul spontan tanpa ada pemicu fisik. Orangnya terasa lemah dan lesu. Ini menunjukkan limpa dan paru-paru yang lemah, seperti seseorang yang mudah capek dan berkeringat meski sedang duduk tenang. Ketiga, defisiensi sui atau darah. Keringat dingin muncul saat istirahat, terkait dengan kekurangan nutrisi darah. Bayangkan seseorang yang pucat dan sering merasa dingin karena darahnya kurang. Keempat, panas dalam atau eksternal. Keringat berlebih karena infeksi atau stres melibatkan jantung dan hati. Contohnya, saat demam atau tekanan kerja yang tinggi membuat seseorang berkeringat banyak. Nah, itu dia 4 jenis ketidakseimbangan menyebabkan pola keringat berlebihan. Mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Halo teman-teman, mari kita pelajari konsep dasar dalam TCM yang sangat penting, yaitu teori yin-yang dan 5 elemen. Teori ini baita mengamati di tahti-tahti. Mari mulai dengan teori yin-yang. Yin dan yang adalah 2 energi yang saling melengkapi. Yin mewakili dingin, pasif, dan malam hari, sementara yang mewakili panas, aktif, dan siang hari. Dalam tubuh, keseimbangan yin-yang sangat penting untuk kesehatan. Jika ada ketidakseimbangan, seperti terlalu banyak yang, bisa menyebabkan panas dalam yang membuat keringat berlebih. Selanjutnya ada teori 5 elemen, kayu, api, tanah logam, dan air. Setiap elemen terkait dengan organ tubuh dan emosi tertentu. Misalnya elemen api terkait dengan jantung dan emosi kegembiraan. Elemen-elemen ini saling mendukung dalam siklus generasi, seperti kayu menghasilkan api. Jika ada ketidakseimbangan, seperti elemen api yang terlalu kuat, bisa mengganggu regulasi keringat. Sekarang mari bicara tentang qi dan jinye. Keringat dihasilkan dari jinye, yaitu cairan tubuh yang penting. Jinye ini diatur oleh qi, energi vital yang mengalir di tubuh kita. Qi membantu menggerakkan dan menyeimbangkan cairan. Jika yin-yang atau 5 elemen tidak seimbang, qi terganggu dan keringat bisa berlebihan. Misalnya, defisiensi yin bisa membuat panas dalam yang meningkatkan keringat malam hari. Sebagai rangkuman, poin penting dari konsep dasar ini adalah yin-yang membantu keseimbangan energi, 5 elemen menjelaskan hubungan organ dan emosi, qi mengatur jinye untuk keringat, dan ketidakseimbangan bisa menyebabkan masalah keringat. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami TCM lebih baik. Pendekatan pengobatan dalam traditional Chinese medicine untuk hiperhidrosis bertujuan mengembalikan keseimbangan energi tubuh. Mari kita bahas 3 cara utama, diet, herbal, dan akupunktur. YouTube, do that. Gemächtet ihr beim Balance Days you know tuckribbing. Celsius by the fat membrane tank food and then be jila. Kedua, herbal. Kita gunakan bahan seperti lianzi atau benih lotus dan huangqi atau astragalus untuk memperkuat qi. Lianzi bagus untuk defisiensi yin, sedangkan huangqi membantu energi vital. Tiga, akupunktur. Get her house sankir cheverdan you hemorrhage chunchit sankt. Daidimu no man's distant batter throat. Poin penting dari pendekatan ini. Diet menyeimbangkan yin dan yang.
Herbal seperti Lianzi dan Huangqi memperkuat qi, dan akupunktur pada titik hegu mengurangi keringat. Mari kita lihat contoh nyata keberhasilan pengobatan TCM untuk berkeringat berlebih. Di Beijing tahun 2024, seorang wanita 45 tahun menderita keringat malam karena defisiensi yin. Dokter TCM meresepkan herbal Sheng Di Huang dan Lianzi. Dalam 6 minggu, keringatnya berkurang 70% tanpa efek samping. Contoh kedua dari Jakarta tahun 2023. Seorang pria mengalami keringat tangan berlebih akibat stres kerja. Melalui akupunktur TCM, keringatnya berkurang 50% dalam 4 sesi, dan pengobatan ini dikombinasikan dengan yoga untuk mempertahankan hasilnya. Secara global, studi di Australia tahun 2025 pada 100 pasien menunjukkan 25% perbaikan dengan terapi TCM, jauh lebih baik daripada antiperspiran yang hanya 40%. Ini membuktikan efektivitas TCM untuk pengobatan berkeringat berlebih kronis. Poin penting dari studi kasus ini, pengobatan TCM dapat mengurangi keringat hingga 70% dalam waktu singkat. Kombinasi herbal dan akupunktur memberikan hasil terbaik, dan efektivitas TCM telah terbukti dalam penelitian klinis di seluruh dunia. Mari kita bahas tren dan prospek masa depan dari pengobatan tradisional Cina untuk mengatasi keringat berlebihan. Tren pertama adalah peningkatan penelitian berbasis bukti. Studi klinis acak menunjukkan bahwa akupunktur dapat mengurangi keringat berlebihan hingga 60% dalam 8 hingga 12 sesi. Tren kedua adalah integrasi dengan teknologi. Sekarang ada aplikasi mobil yang bantu tracking keringat dan memberikan rekomendasi herbal TCM yang dipersonalisasi. Tren ketiga adalah peningkatan penggunaan TCM untuk kesehatan mental dan fisik, terutama setelah pandemi COVID-19 yang meningkatkan kesadaran akan keseimbangan holistik. Menurut WHO, adopsi pengobatan tradisional Cina secara global diperkirakan akan meningkat hingga 30% pada tahun 2030, dengan fokus pada pencegahan melalui gaya hidup seperti Tai Chi dan diet seimbang. Inapnit semamulfinan tunjian alcian, nawat karen holistik, fallen yinju terndisi srap dilip snarp sian. Mari kita rangkum poin-poin utama. Penelitian berbasis bukti semakin berkembang. Ada integrasi dengan teknologi seperti aplikasi untuk tracking keringat. Adopsi TCM global diperkirakan mencapai 30% pada 2030, dan semuanya fokus pada pencegahan serta keseimbangan holistik. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.